Hai, Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, share channel ini semoga sobat semua berkenan. Terima kasih. Langsung kita gaskan. Asap menyebar, mengungkapkan wajah Chu Xingyun seperti iblis, dan di sampingnya, jiwa kecil sudah berubah menjadi tubuh harimau putih, dan sepasang mata emas gelap menatap depan dengan dingin, mengungkapkan roh pembunuh pamungkas. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan bagaimana kamu bisa masuk? Empat arwah terbuka pada saat yang sama, dan kamu tidak akan pernah bisa masuk ke tempat ini setengah langkah. Dia Chong sangat takut bahwa dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa melihat sama sekali. Xingyun merasa bahwa orang ini sangat jahat. Ketika kamu mengatakan kamu membunuh jiwa es Kaisar Wu, aku menebak bahwa dengan temperamenmu, kamu akan diam-diam mencari warisan kehidupan Kaisar Jiwa Es, jadi aku menggunakan metode pelacakan rahasia pada kamu, dan sekali mendesak, Anda dapat dengan mudah menemukan keberadaan Anda. Chu Xingyun menyeringai dan berkata dengan jelas. Bahkan jika Anda belum melarikan diri dengan metode rahasia, saya akan membiarkan jiwa kecil itu diam-diam membiarkan Anda pergi, jika tidak bagaimana saya bisa menemukan sumber daya yang begitu kaya. Adapun mengapa aku masuk, jawabannya juga sangat sederhana. Selain menjadi sangat berat, pedang besar di tanganku ini juga dapat melepaskan gravitasi tak terlihat, yang dapat mengabaikan segalanya, dan dapat dengan mudah menghancurkan susunan roh. Kebetulan aku ada penelitian yang sangat mendalam tentang cara membongkar arai roh, bahkan jika itu adalah arai roh 9 tingkat, itu juga telah banyak dibongkar, ada 4 arai roh 8 tingkat di distrik. Saat berbicara, Chu Xingyun sama sekali tidak melihat He Chong, dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati, dan dia cukup puas ketika dia melihat banyak sumber daya berharga di depannya. Ini layak ditinggalkan oleh Kaisar Wu, dan itu memang sangat kaya. Ada banyak raja dan ribuan roh. Bahkan keterampilan seni bela diri tidak terhitung jumlahnya. Dapat dimasukkan dalam Kitian Feng dan membiarkan Chu Hu memperluas mereka lagi. Adapun beberapa hal langka itu akan disimpan sebagai biografi sejati, hanya beredar di dalam kamar dagang. Chu Xingyun melirik ke depannya, dan ada suara keras di mulutnya. Dia Chong mendengar kata-katanya dengan jelas di telinganya, dan ada nyala api menyala di hatinya, hampir membakar alasannya. Sumber daya di sini dikumpulkan olehnya untuk kebebasannya di masa depan. Tanpa diduga, Chu Xingyun menghadapi sumber daya ini, dia tidak baik, dia tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar menganggapnya sebagai miliknya sendiri, sepenuhnya diabaikan keberadaan He Chong. Bis, dia Chong memarahi hatinya. Dia diam-diam menggerakkan sosoknya, dan hanya berbalik, nafas membunuh yang tajam datang, dan kemudian, sepasang cakar yang melekat pada kekuatan jiwa-jiwa kecil ditembak keras. Dia Chong memukulinya di belakang, napasnya menjadi sangat lemah. Dia sudah terluka oleh jiwa, dan sekarang dia dipukuli oleh jiwa kecil, bagaimana mungkin itu lebih baik pada akhirnya. Tuan Luo, seharusnya ada sedikit kesalahpahaman antara Anda dan saya. Saya baru saja menghitung Anda. Saya hanya ingin meninggalkan dunia rahasia bintang kuno. Saya tidak punya ide lain. Saya tidak kenal Taisan. Saya banyak menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa melakukan ini. Biarkan aku pergi. Dia Chong ditekan di tanah oleh jiwa kecil, kepalanya jatuh, dan berkata dengan keras. Jika kamu bisa membiarkanku pergi dan memberiku kebebasan, aku bersedia menjadi pelayanmu yang paling setia. Percayalah, orang kuat seni bela diri dari Xianting, akan dapat banyak membantu Anda. Mendengar ini, mata Chu Xingyun cerah, tapi dia dengan cepat kembali tenang. Dia mengulurkan tangannya, dan ada giok kristal berukuran kepalan di telapak tangannya. Di dalam batu giok, ada awan-awan, menembus kubah langit, tidak pernah mengambang, stabil seperti gunung. Begitu dia melihat batu giok kristal, He Chong tidak bisa tidak berseru, terkejut, Tuan Luo, ini adalah batu peri bintang dari gerbang peri bintang. Cukup beralasan bahwa benda ini masih di tangan Kaisar Tianyi, itu karena dia meninggal. Cukup yakin, itu adalah batu peri bintang. Chu Xingyun merenung menatap giok di tangannya. Giok ini, awalnya dimiliki oleh Sui Lokyu, disebut batu peri bintang. Kemudian, dalam perang milenium itu, Sui Lokyu kalah. Star Immortal Stone dibawa pergi oleh Di Tianyi. Setelah Kaisar Tianyi merebut bintang abadi batu, ia mengubah nama batu ini dan mengambil kata reinkarnasi, yang disebut batu reinkarnasi. Dunia tidak dapat diprediksi. Setelah lingkaran besar, batu reinkarnasi ini juga dianggap sebagai rumah.
Chu Xingyun berkata dengan emosi, dia masih memiliki banyak keraguan tentang rahasia batu reinkarnasi. Lihat sampai tuntas. Batu ini tidak sederhana. Meskipun dia tidak bisa mengerti arti dari kata-kata Chu Xingyun, He Chong bisa merasakan bahwa Chu Xingyun secara bertahap memenuhi niat membunuhnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraannya, secara paksa mengeluarkan senyum dan melihat ke arah Chu Xingyun. Dia membuka mulutnya, kata suara baru saja tiba di tenggorokan, dan dia punya waktu untuk meludahkannya, tetapi Chu Xingyun tiba-tiba berkata, "Jiwa kecil, bunuh orang ini dengan cara ini, untuk mencegah masalah di masa depan." Tubuh He Chong menggigil hebat, dan kemudian dia merasakan lehernya dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam es. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan, dan penglihatannya terus berputar, dan akhirnya jatuh ke tanah. Pada saat kematiannya, dia mendengar Chu Xingyun berkata, "Selalu menjadi momok untuk tetap dengan orang yang licik. Karena itu adalah momok, tidak perlu tinggal." Mo mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Wu, bahkan jika Anda seorang kaisar yang kuat, Anda tidak boleh tinggal. Adapun informasi tentang pengadilan peri yang dia miliki, itu sekitar 7.000 tahun yang lalu. Untuk waktu yang lama, pengadilan peri telah berubah berkali-kali. Apa yang dia katakan sama sekali tidak berguna. Dia Chong tidak lagi memiliki keinginan untuk bertahan hidup ketika mendengar kata-kata terakhir, dia tahu dengan jelas bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Hisap yang kuat meledak dan menggulung suara berdengung, mengubah jiwa sisa He Chong menjadi kekuatan jiwa murni, yang akhirnya dibawa ke dalam perut oleh jiwa kecil dan melahap sepenuhnya. Ketika sinar terakhir dari kekuatan jiwa ditelan, kecemerlangan tak berujung muncul di tubuh jiwa kecil itu, kemampuan kecil itu tampaknya mengandung kekuatan tertinggi, mengalir di setiap bagian tubuh, dan secara bertahap berubah menjadi sosok ajaib yang tak dikenal. Pola. Xiao Hun berbisik kepada Chu Xingyun, dan tubuh harimau putih itu mendapatkan kembali penampilannya yang imut, tubuh itu melengkung seperti pom-pom, tetapi dengan sentuhan cahaya redup, sepertinya sedang mengalami transformasi. Pertama menelan air di kolam darah, dan kemudian menelan jiwa yang tersisa dari Kaisar Wu Chong dari He Chong, jiwa kecil, orang ini dapat digambarkan sebagai keuntungan besar. Tidur ini, kebanyakan dari mereka sedang mencerna kekuatan dalam tubuh. Dan dengan cepat membuat penilaian yang akurat. Dia juga cukup penasaran. Jiwa kecil pada awalnya adalah binatang yang aneh, asalnya misterius dan tidak dapat diprediksi, magis yang dimilikinya tidak tertandingi. Kali ini ia menelan begitu banyak kekuatan jiwa, ia pasti akan berubah. Ketika bangun, saya tidak tahu bagaimana itu akan berubah dan kekuatan apa yang dimilikinya. Saat memikirkan ini, hati Chu Xingyun meledak menjadi warna yang berapi-api, visinya bergerak, dan dia segera melihat sumber daya yang besar. Mata gelapnya mengamati dengan cermat dan mulai mencari hal-hal yang tersedia. Gua itu sangat dalam, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa bahan spiritual dan keajaiban, bahkan Chu Xingyun bersinar. Sejak perang 7.000 tahun yang lalu, Sui Luoqiu terluka parah dan terbunuh, dan Star Immortal Stone dibawa pergi oleh reinkarnasi Kaisar Surgawi, dan Star Immortal Gate juga terluka parah dan secara bertahap menurun. Reruntuhan yang dimasukkan Chu Xingyun sebelumnya adalah milik Kaisar Wu Jian. Menurut penilaiannya, sedini dalam pertempuran itu, Kaisar Jian Wu sudah meninggal. Seluruh kuil ditutupi dengan mayat. Semua harta dijarah dan tidak ada yang tersisa. Sebagai perbandingan, situasi kuil jiwa es jauh lebih baik, meskipun sama-sama membusuk, ia telah meninggalkan warisan yang kaya. Tentu saja, detail ini dapat dilestarikan, kontribusi He Chong. Setelah dia terbunuh oleh Ice Soul Emperor, dia menggunakan metode rahasia untuk menempatkan sisa jiwa di Ice Soul Emperor. Akhirnya, dia berbalik melawan tamu dan menjadi master dari Ice Soul Temple. Latar belakang yang kaya ini semua dengan hati-hati dipersiapkan untuk dirinya sendiri dalam upaya untuk kembali. Tapi hasilnya adalah membuat gaun pengantin untuk Chu Xingyun. Ketika gerbang abadi Star berada pada masa jayanya, itu sudah cukup untuk mendominasi seluruh benua roh sejati, dan warisannya yang kaya begitu kaya sehingga bahkan Xianting yang kuat serakah. Aku tidak akan pernah percaya bahwa jika tidak ada kontak pribadi, benua roh sejati pernah memiliki kisah yang luar biasa. Sejarah. Melihat sumber daya budidaya di depan, Chu Xingyun berkata dengan emosi. Sebagai penguasa celestial gerbang abadi Star, Sui Luoqiu bertempur dengan reinkarnasi Kaisar Langit.
Meskipun ia terluka parah dan meninggal, batu abadi bintang juga diambil, tetapi ini masih membuktikan kekuatan kuat Sui Luokyu. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa Sui Luokyu Unai adalah seorang kaisar yang kuat. Kaisar kuat. Keempat kata ini tampaknya sederhana, tetapi Chu Xingyun tahu betapa sulitnya untuk maju ke ranah kaisar. Dalam kehidupan terakhir, ia menggunakan latihan tanpa nama, melahap seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan menjarah sumber daya yang tak habis-habisnya. Setelah milenium yang panjang, ia menyadari peluang berharga dari kerajaan kekaisaran. Sui Luokyu hanya generasi perempuan, tidak hanya melangkah ke tingkat kerajaan legendaris, tetapi juga menciptakan gerbang abadi bintang yang kuat. Hati Rao Yi Chu Xingyun, mau tak mau mengagumi dari hati. Saya berharap bahwa istana Sui Luokyu masih ada di dunia rahasia bintang-bintang kuno. Dengan cara ini, saya tidak hanya dapat menghargai rahmat kerajaan kaisar, tetapi juga menemukan beberapa petunjuk darinya untuk menyelesaikan keraguan saya. Pikiran Chu Xingyun, tiba-tiba muncul sosok Sui Liuxiang. Namun, dia tidak berhenti berpikir dalam-dalam. Keberadaan Xin Chen Xianmen telah sepenuhnya melampaui pengetahuan Chu Xingyun. Sebelum semua sejarah diketahui, semua perenungan tidak ada artinya, hanya sia-sia. Hah, Pada saat ini, Chu Xingyun sedikit menggerakkan telinganya dan mendengar suara tumpul yang terus-menerus. Berjalan di sepanjang sumber suara, ia dengan cepat datang ke ruang terbuka. Ruang terbuka itu tidak besar, 10 meter persegi, diisi dengan sumber daya budidaya, tetapi di tengah ruang terbuka ada genangan darah. Di kolam darah, air darah bergulung tanpa henti, membuat suara teredam. Jika Anda melihat dengan hati-hati, air darah sebenarnya mengandung aun emas. Meskipun lemah, itu memancarkan perasaan tebal, yang sama sekali berbeda dari kolam darah jiwa es sebelumnya. Akhirnya menemukan harta karun itu. Wajah Chu Xingyun melayang dengan sorot kegembiraan, suaranya bercampur dengan sedikit semangat bebas. Setelah perang, Kaisar Jiwa Es Wu juga terluka parah dan hampir jatuh. Sementara hidupnya masih hidup, ia menggunakan metode rahasia pemecah jiwa untuk sepenuhnya mengekstraksi jiwa ke dalam kumpulan darah jiwa es, dan kemudian menuangkan kekuatan jiwa ke dalam mayat-mayat kuno itu untuk menyelamatkan roh bela diri kuno dan membiarkan mereka menjaga selamanya. Gerbang Bintang. Kolam darah di depannya diubah oleh daging Ice Soul Martial Emperor, yang berisi kekuatan darah yang sangat tebal. Kaisar Wu Huang menyadari kekuatan kemauan, dan bahkan jika dia mati, ada paksaan dan paksaan. Jika bukan karena jiwa es, Kaisar Wu, yang telah jatuh selama 7.000 tahun, dan menarik jiwa keluar, aku tidak bisa mendekati genangan darah ini. Bentuk awan itu melintas dan jatuh ke genangan darah, gas darah tipis yang menyebar dalam kekosongan mengambil sedikit napas, yang membuatnya merasa semacam gas darah bergulir. Kumpulan darah ini telah ada selama 7.000 tahun, dan kekuatan yang dikandungnya telah lama hilang, dan tidak ada satu dari 10, tapi karena ini, Chu Xingyun bisa sangat dekat, jika tidak, ia telah terbunuh oleh paksaan. Chu Xingyun dengan hati-hati melihat kolam darah, dan setelah beberapa saat merenung, dia melompat dan melompat ke dalamnya. Air darah menggulung dan mengaduk, dan teror darah memuntahkan, dan kegilaan mengalir ke arah Chu Xingyun. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan ini merobek daging dan darahnya, dipenuhi dengan darah Yin Hong. Setelah melihat ini, Chu Xingyun duduk berlutut dan dengan penuh semangat mendesak latihan tidak dikenal dan teknik pendinginan Faseng. Gas momok abu-abu perlahan-lahan melayang keluar dari tubuh Chu Xingyun, menahan erosi kekuatan darah, dan pada saat yang sama, vitalitas tak berujung mekar, mulai memperbaiki kerusakan tubuh, dan terus-menerus melembabkan King Lian Linghai. Di bawah siklus seperti itu, kekuatan yang terkandung dalam genangan darah ditelan sedikit oleh Chu Xingyun. Seluruh tubuhnya yang terdiri dari daging, organ dalam, dan meridian di sekitar tubuh, seolah-olah bernafas dengan cepat menyerap kekuatan ini, dan dia tidak ingin melepaskannya. Rusak. Tiba-tiba, seperti suara rendah bernada rendah, dia meludahkan dari mulut Chu Xingyun, dan melihat tangannya meremas segel yang rumit, melesat tiba-tiba ke depan, kekuatan spiritual yang luas meletus, membubung ke langit, membentuk pusaran liar, menyapu seluruh ruang. Surga 4 kali lipat. Merasakan kekuatan bergelombang di tubuhnya, senyum muncul di sudut mulut Chu Xingyun. Dia tenang dan tidak terkejut. Ketika dia kembali ke Qi Tianfeng, dia berhasil maju ke triple spirit surgawi. Dengan cara ini, dia bertarung tanpa henti, dan perasaannya terus berlanjut. Dia sudah menumpuk banyak
Sekarang dia telah menelan sisa kekuatan darah dari Ice Soul Emperor, dan secara alami dapat menerobos dengan mudah. Pikiran sedikit bergerak, napas Chu Xingyun berangsur-angsur kembali menjadi tenang. Segera, matanya yang gelap tertutup lagi, tubuhnya tenggelam ke dalam kolam darah, dan dia sekali lagi memasuki kondisi kultivasi tanpa pamrih. Ketika Chu Xingyun tenggelam dalam kultivasi, ada suara gemuruh di dunia rahasia bintang kuno yang sangat luas. Dengan berlalunya waktu, semua iblis jenius tahu betapa berharganya dunia rahasia bintang kuno. Ada banyak reruntuhan di sini. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam reruntuhan. Warisan itu luar biasa. Keuntungan kecil sangat membantu budidaya. Karena itu, mereka mulai mengeksplorasi sisa-sisa dan menemukan harta di mana-mana. Suara menderu ini seperti keadaan pikiran mereka saat ini, abadi dan berapi-api. Ancient Star Secret Realm, di dalam hutan kecil. Matahari yang terik tenggelam lagi, bulan terbit lebih awal, dan angin malam yang sejuk berhembus melewati pegunungan, dan jubah Sujingan di Xingyi berhembus, dan suara perburuan dibuat. Saat ini, ekspresi Sujingan sangat serius. Di depannya, berdiri seorang pria, dalam pakaian putih, pedang negatif, fitur wajah seperti iblis, rambut hitam berkibar seperti sungai, sepasang mata berkedip dengan kecemerlangan, seluruh orang seperti pedang surga. Setelah Gu Tianjiao menjatuhkan Luo Yun, celah ruang ditutup. Saya mencoba mengaktifkan arai roh teleportasi, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Sampai sekarang, saya masih tidak menemukan tempat itu. Adapun kehidupan dan kematian Luo Yun, saya takut. Berbicara tentang ini, Sujingan menghela napas untuk waktu yang lama, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia perlahan menceritakan peristiwa hari itu, dan orang kulit putih mendengarkan dengan tenang tanpa gangguan. Master Pedang Gila, aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang hebat dengan Master Pedang Luo Yun, tetapi hal-hal telah terjadi, aku harap kamu bisa tetap tenang. Pedang Luo Yun Master Jiren memiliki penampilannya sendiri, dia pasti akan bisa keluar dari keadaan sulit, tanpa cedera. Kembalilah dengan selamat. Sujingan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Kekuatan dari mayat-mayat kuno itu lebih jelas daripada siapapun. Jika dia bertarung sendirian, dia percaya diri untuk mundur dan bahkan membunuh mayat-mayat kuno di tempat, tetapi lebih dari 100 mayat kuno ditembak pada saat yang sama. Yah, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Dalam pandangannya, Chu Xingyun menghadapi dilema seperti itu, hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada kehidupan selama 10 tahun, dan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Sujingan menghela nafas lagi, tatapannya terangkat melihat bahwa orang gila Bailey masih mempertahankan penampilannya yang tenang, dan kemudian meletakkan batu besar di dalam hatinya. Begitu 6 perbandingan besar dimulai, Luo Yun berada dalam bahaya dan meninggal. Sebagai seorang pendamping, Bailey Mania telah tertinggal dari yang lain. Sujingan khawatir bahwa Bailey Mania terburu nafsu dan menjadi negatif. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran ini tidak perlu. Sujing duduk dan berbicara, tetapi dia melihat bahwa Bailey Madness perlahan menarik pedangnya yang panjang, melangkah maju, menginjak cahaya bulan, dan menyapu ke kejauhan. 100 mil gila, apa yang kamu lakukan? Sujingan dengan cepat mengikuti, cukup bingung. Mendengar kata-kata Sujingan, orang gila Bailey tidak berhenti. Cahaya bulan seperti air, yang masih ada di wajahnya yang tampan. Itu masih begitu tenang, tetapi matanya berubah. Aku tidak tahu kapan Infinite Jianmang diselimuti. Dia menatap Sujingan dengan dalam, bibirnya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan kata-kata. Membunuh. Chu Xingyun secara alami tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar. Pada saat ini, tubuhnya terbenam di kolam darah, dan dia selalu tidak bergerak, bahkan napasnya menjadi lemah, tetapi jika dia merasakannya dengan hati-hati, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya vitalitasnya melonjak dan kuat seperti matahari yang terik. Hari ini adalah hari ketiga retret Chu Xingyun. Dalam 3 hari terakhir, ia telah terbenam dalam budidaya hampir sepanjang waktu, mendesak lautan roh, menelan kekuatan darah, dan meluncurkan waktu dan sekali lagi berdampak pada penghalang budidaya tidak pernah lelah. Ketika dampak ini mencapai tingkat tertentu, penghalang budidaya padat akhirnya hancur, dan Chu Xingyun di kolam darah perlahan membuka matanya, dan tiba-tiba warna gelap melewati mata gelap.
Pikirannya bergerak sedikit, aura cahaya samar mekar dari tubuh, napasnya berubah tiba-tiba, kadang-kadang seperti laut, bergelombang dan menderu, kadang-kadang seperti danau kuno, dalam dan tenang, santai, dan akhirnya sepenuhnya masuk ke dalam tubuh, tidak lagi melarikan diri sedikit saja. Dalam waktu 3 hari, tidak buruk untuk naik 2 tingkat berturut-turut. Chu Xingyun tersenyum tipis. Dia berdiri, dan kekuatan darah yang terkandung dalam Wang Suici telah benar-benar hilang, dan Chu Xingyun semuanya terserap ke dalam tubuhnya. Karena ini, basis kultivasi Chu Xingyun terus membuat terobosan, dari promosi 3 kali lipat Tianling ke 5 kali lipat Tianling, dan bahkan 2 tingkat. Kekuatannya juga melonjak sangat tinggi dan menjadi lebih tirani. Selain itu, tubuh Chu Xingyun masih memiliki kekuatan darah yang kuat. Kekuatan darah ini terlalu besar. Dalam waktu yang singkat, Chu Xingyun tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Dia hanya bisa menyembunyikannya di berbagai bagian tubuhnya. Hanya setelah dia menemukan kesempatan yang tepat dia bisa terus menyerapnya. Lagi pula, itu sekarang dalam 6 perbandingan besar, dan waktu untuk memasuki misteri bintang kuno terbatas, hanya 30 hari, jika semua waktu dihabiskan untuk budidaya, itu benar-benar tidak layak. Chu Xingyun menatap tubuhnya, dengan sia-sia memegangi tangan kanannya, dan lubang-lubang hitam tiba-tiba muncul. Epi baru saja dimulai, dan kekuatan yang sangat menakutkan datang, membuat lengan kanan Chu Xingyun bergetar dengan keras, dan tendon hijau meledak, seperti naga, dengan kekuatan spiritual, dan lubang hitam Epi, melambaikan semuanya, hanya angin pedang yang kuat membuat seluruh gua bergetar. Latihan kultivasi Chu Xingyun sudah menjadi 5 bobot roh surgawi. Sebaliknya, berat lubang black hole juga telah mencapai 50.000 kati. Berat seperti itu, bahkan dengan restu dari baju besi Vientin, melambai dengan satu tangan, tampaknya agak sulit. Ounce pedang gelap merembes ke tubuh pedang, seperti jurang gelap mengandung kekuatan mengerikan yang mengejutkan orang. Setelah terobosan dan kultivasi, kekuatanku bisa melompat. Atas dasar ini, berat Epi lubang hitam tiba-tiba meningkat, mematikannya semakin kuat, dan keduanya ditumpangkan, jalan masuknya menakutkan. Jika kau menghadapi dewa pembunuhan Gu Tianjiao lagi di tangan saya harus bisa menghancurkannya dengan pedang. Chu Xingyun memancarkan hati yang dingin di hatinya, Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan, dia akan membunuhnya, dan tidak akan pernah membiarkan kedua orang ini pergi. Menarik Epi lubang hitam, Chu Xingyun menatap jiwa kecil itu, tetapi ia melihat bahwa jiwa kecil itu masih meringkuk di tubuhnya, dikelilingi oleh cahaya, dan tidak ada kecenderungan untuk bangun. Kekuatan jiwa di Ice Blood Pool berasal dari Kaisar Wu Kaisar. Bahkan jika ada kerugian, itu jauh lebih baik daripada buah jiwa virtual. Jika jiwa kecil ingin mencernanya sepenuhnya, mungkin perlu waktu. Chu Xingyun memegang jiwa kecil setelah dengan hati-hati dimasukkan ke dalam pelukannya, dia terus mencari sumber daya budidaya di gua. Sekitar setengah jam kemudian, Chu Xingyun meninggalkan gua dan kembali ke kuil jiwa es yang membusuk. Dengan pengalaman terakhirnya, dia dengan cepat menemukan susunan roh teleportasi, yang terkubur di tanah kuil selama 7.000 tahun, dan pelestariannya sangat utuh tanpa kerugian. Chu Xingyun mengeluarkan batu roh dan sepenuhnya mengaktifkan arai roh teleportasi. Cahaya arai roh berkedip, dan garis-garis pola mulai mengalir. Setelah suyu, paksaan yang mengerikan menyapu. Suara gemuruh teredam bergema melalui kekosongan, dan seluruh kuil gemetar, seolah-olah menjadi terkoyak oleh suatu kekuatan. Segera, Streamer mengerikan tiba-tiba melesat di jantung arai roh teleportasi, dan ruang kosong tercabik-cabik di mana ia lewat, dan di depan Chu Xingyun, itu seperti retakan muncul, saya tidak tahu di mana itu terhubung. Chu Xingyun tidak ragu-ragu, seluruh orang berubah menjadi Streamer, seperti pedang Ling Tian, bergegas ke celah. Tidak seperti yang sebelumnya, susunan teleportasi terakhir secara paksa didesak oleh pasukan teroris, dan celah ruang sangat tidak stabil. Kali ini, susunan teleportasi diaktifkan dengan sangat lancar. Hanya di masa lalu, Chu Xingyun menemukan dirinya muncul di ruang terbuka yang luas. Sepertinya keberuntunganku baik. Chu Xingyun melirik ke sekeliling, meludahkan lelucon di mulutnya. Saya melihat sebuah istana luas berdiri di depan ruang terbuka itu. Ruang di sekitar seluruh istana dipenuhi dengan pedang cerah yang tak berujung, tajam dan menyusup menyengat mata Chu Xingyun. Mata Chu Xingyun sedikit menyipit, dan istana di depannya memberinya perasaan yang sangat aneh, seperti pedang, berdiri di bumi kuno seperti ini, dan di dalam istana ada pedang abadi, Ling Ling bangkit dari langit. Tidak pernah dimusnahkan.
Pemilik istana ini juga harus menjadi perbaikan pedang, dan kekuatan orang ini harus jauh lebih unggul dari pedang-pedang kaisar. Pedang abadi ini tidak akan dimiliki oleh pedang-pedang kaisar. Chu Xingyun diam-diam bergumam di dalam hatinya, tatapannya pada istana tiba-tiba bergetar, dan akhirnya diperbaiki di depan. Di sana berdiri sebuah prasasti kuno dengan tulisan yang terukir di atasnya, yang sangat tidak jelas dan sangat berbeda dari naskah saat ini, itu adalah naskah kuno yang telah lama hilang. Chu Xingyun menaikkan langkahnya dan datang ke depan istana, menatap monumen kuno. Aku telah memperbaiki pedang selama lebih dari 3.000 tahun, hati pedang dapat diakses, aku telah melihat kebenaran dunia, dan aku telah diberi sentuhan Tuan Abadi. Tetapi dia gagal melindungi gerbang abadi, dan merasa sangat menyesal di hatinya. Dia hanya bisa mengungkapkan perasaan bersalahnya dengan mengukir kesedihannya di monumen. Kata-kata pada tablet kuno sangat kuat, dan setiap struk mengandung kekuatan kemauan yang mengerikan, tetapi pada saat yang sama, rasa bersalah yang mengalir dari kata-kata juga sangat jelas, membuat orang sangat merasakan tulisan itu tak berdaya. Setengah tubuh telah memasuki dunia tanpa Tuhan. Bisik Chu Xingyun, dan terkejut di dalam hatinya, kaget, orang ini adalah pelindung gerbang abadi Star, dan latihan kultivasinya telah melewati belenggu kaisar dan mencapai kekaisaran setengah langkah kaisar di ranah, tampaknya aku masih meremehkan kekuatan gerbang abadi Star. Selain Sui Luoqiu, sebenarnya ada orang yang telah memasuki tingkat kaisar. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun akhirnya memiliki pencerahan. Hanya satu langkah lagi, ia bisa menembus jalan dan menjadi seorang kaisar yang kuat. Dalam arti, ia juga seorang kaisar setengah langkah. Istana di depannya ada di bawah perlindungan gerbang abadi, dan kekuatan orang ini sangat dekat dengannya di kehidupan sebelumnya. Dengan pemikiran seperti itu, Chu Xingyun memiliki makna yang berapi-api, dan ingin memasuki istana dan melihat sekilas harta bendanya. Gerbang abadi bintang yang begitu kuat akhirnya pergi ke jalan pembusukan dan kehancuran. Chu Xingyun menghela nafas sedikit, matanya melihat sekeliling, istana hancur, ada jejak kehancuran di mana-mana, Rao adalah kekuatan yang tak tertandingi dari kaisar setengah langkah. Mereka yang tidak bisa menahan serangan Xianting yang mengerikan, kekuatan Xianting mengerikan. Pada saat ini, Chu Xingyun merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat, matanya menyipit, dan dia segera melihat ke belakang. Tidak butuh waktu lama untuk sinar warna-warni muncul di bidang penglihatannya. Sinar cahaya itu setinggi langit, setinggi 20 kaki, dan cahaya terang itu menyebar, bahkan jika itu beberapa mil jauhnya. Sinar cahaya warna-warni sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu dekat dengan banyak orang, dan sasarannya tampaknya adalah istana ini, yang sedang bergegas. Oke, terima kasih Kak. Sampai jumpa lagi.